Nah, di kompresor ini terdapat 3 pipa. Pipa yang pertama yaitu yang berfungsi untuk mengisi freon. Sedangkan pipa yang kedua yang berfungsi untuk menghisap freon. Sedangkan pipa yang ketiga yaitu yang berfungsi untuk menekan freon. Nah, jadi kompresor itu kalau diibaratkan seperti manusia, seperti jantung manusia. Jadi fungsinya untuk menghisap dan mendorong aliran darah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Boy Teknisi. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara kerja kulkas. Pasti di luar sana banyak sekali seorang teknisi yang ingin mengetahui cara kerja kulkas. Nah, oleh karena itulah sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Oleh karena itu bosku, kalau seandainya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda, saya minta supportnya, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Ingat, subscribe itu gratis bosku dan Anda tidak rugi. Oke, ditunggu tekan subscribe-nya bosku. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas 1 pintu. Nah, di kompresor ini terdapat 3 pipa. Pipa yang pertama yaitu yang berfungsi untuk mengisi freon. Sedangkan pipa yang kedua yang berfungsi untuk menghisap freon. Sedangkan pipa yang ketiga yaitu yang berfungsi untuk menekan freon. Nah, jadi kompresor itu kalau diibaratkan seperti manusia, seperti jantung manusia. Jadi fungsinya untuk menghisap dan mendorong aliran darah, dan begitupun seperti kompresor. Jadi dia berfungsi untuk menghisap dan menekan freon. Nah, jadi seperti itu. Setelah freonnya ditekan dan setelah itu mengalir ke kondensor. Kondensor yang berfungsi untuk merubah color yang awalnya berwujud gas menjadi cair. Nah, jadi seperti itu. Setelah di ujung kondensor terdapat filter atau dryer yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Yang selanjutnya dari ujung filter atau dryer terdapat pipa kapiler yang ukurannya sangat kecil sekali. Jadi pipa kapiler itu berfungsi untuk menurunkan tekanan yang merubah wujud gas menjadi cair yang berasal dari pipa kondensor. Setelah itu dari pipa kapiler menuju evaporator. Evaporator yang berfungsi untuk menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itulah fungsi evaporator, untuk menyerap suhu panas dari evaporator, dan setelah itu menuju ke pipa hisap. Nah, jadi seperti itu cara kerja kulkas. Seterusnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya, nah sekarang saya akan memberikan ilustrasi videonya. Tolong disimak baik-baik ilustrasi video yang saya berikan. Kita akan sama-sama belajar mengenai prinsip kerja dari refrigerator atau kulkas. Nah, bagaimana caranya sehingga kulkas dapat menghasilkan dingin? Silahkan disimak videonya. Nah, ini merupakan kompresor. Ini nih yang merupakan komponen utama dalam kulkas yang berfungsi menekan zat pendingin atau freon. Dalam kompresor ini terdapat beberapa komponen, yaitu stator, rotor, bak mesin atau crankcase, poros engkol atau crankshaft, batang penghubung atau connection rod,
dan piston. Piston ini berfungsi untuk menekan sehingga tekanan freon meningkat pada saat berada di dalam kompresor. Dan yang terakhir yaitu head groove. Pada saat motor listrik mendapatkan power atau arus listrik, maka motor listrik akan berputar. Pada saat freon masuk ke dalam kompresor, freon akan dihisap atau ditekan oleh piston yang ada di dalam kompresor, seperti yang kita lihat pada ilustrasi ini. Perputaran motor listrik ini diubah menjadi gerak naik turun dengan menggunakan poros engkol dan batang penghubung yang disambung dengan sebuah piston. Piston ini berfungsi untuk menghisap dan menekan refrigeran atau freon. Begitulah cara kerja dari kompresor. Kemudian, kompresor akan menekan freon dan membuat tekanan freon meningkat dari 0,6 bar menjadi 8 bar, sehingga membuat temperaturnya meningkat lebih dari 100 derajat Celcius. Kemudian, freon akan dialiri ke kondensor di mana terjadi proses penukaran kalor untuk mengubah wujud gas freon menjadi wujud cair dan membuat suhu dari freon akan menurun sampai hanya sekitar lebih dari 55 derajat Celcius, tetapi tekanannya tetap pada 8 bar. Setelah dari kondensor masuk ke dryer untuk menyaring kotoran dari kompresor. Di sini tekanan freon tetap dengan temperatur sekitar 45 derajat Celcius. Setelah melewati dryer, kemudian masuk ke pipa kapiler yang akan menurunkan tekanan dari 8 bar kembali menjadi 0,6 bar dan suhunya menurun hingga minus 23 derajat Celcius. Kemudian, freon yang sudah dingin ini dialirkan ke seluruh bagian kulkas, yaitu pada evaporator yang ada di dalam kulkas. Pada evaporator, terjadi proses perpindahan kalor atau panas di dalam kulkas ke freon. Seluruh zat freon yang sudah dingin akan dialirkan ke dalam kulkas melalui evaporator, sehingga hal tersebut akan menyebabkan dingin dapat diserap oleh benda-benda yang ada di dalam kulkas. Kemudian, freon akan kembali lagi setelah menyerap udara panas dari kulkas ke dalam kompresor atau pipa hisap. Proses atau siklus ini akan terjadi secara berulang selama kulkas bekerja. Baiklah, itulah cara kerja kulkas yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.